Setelah dimulainya pertarungan badas antara Yu Hao melawan Dewa Binatang di Tian, pasca ia akhirnya berhasil melakukan penerobosan. Dewa Binatang di Tian pun segera mendengus dingin ketika ia mengambil langkah besar di udara untuk muncul di depan Yu Hao. Dengan kemudian mengangkat pedang naga hitam di tangannya, ia mengakibatkan langit tiba-tiba mulai menjadi gelap gulita, tanpa seolah-olah seluruh penjuru langit dan bumi berada dalam kendalinya saat ia menghancurkan kekuatan unsur-unsur alam di sekitar Yu Hao. Menyebabkan Yu Hao pun yang melihatnya segera bereaksi dengan menekan pelindung ke wajahnya saat baju besi Dewa Perang Es melepaskan cahaya biru giok yang cerah, diikuti sebuah belati pendek muncul di tangannya, dan Yu Hao segera mengangkat lengannya saat cahaya biru sepanjang 4 kaki muncul di belati, tanpa sepertinya ada lapisan kabut tipis di sekitar bilanya, sehingga membuat udara di sekitarnya tampak terhenti ketika dingin yang ekstrim menguap ke seluruh penjuru udara. Saat ini pun membuat Tian yang melihatnya semakin menunjukkan amarah membaranya, dan tiba-tiba berkontraksi pada pedang naga hitam di tangannya yang langsung dilesatkannya menuju ke arah Yu Hao. Dengan cahaya pedang itu merobek ruang di antara mereka, meninggalkan lubang menganga saat langsung menargetkan kepala Yu Hao, berisikan sejumlah kekuatan spasial dan kekuatan Dewa Binatang terletak pada bagaimana ia dapat menggabungkan kekuatan tipe gelap serta spasialnya, sehingga pada saat ini, untuk alasan yang tak diketahui, kekuatan yang Tian pinjam dari hutan besar bintang Do sudah mulai surut seperti halnya sebuah ombak. Tapi menghadapi serangan pedang naga hitam dari Tian, Yu Hao pun hanya menunjukkan kesantuyannya tanpa mencoba menghindari si pedang, melainkan ia melambaikan belati di tangannya untuk memblokir cahaya pedang yang datang dari Tian. Dengan ini adalah kekuatan yang bahkan penatua Suan tak bisa menahannya secara langsung dalam buah kuantamnya sebelumnya. Ia membuatnya kali ini bersama dekan lainnya termasuk Yan Shaoje Sonta tercengang saat mereka tak menyangka Yu Hao cara pedenya menantang Tian, dan mereka juga tak bisa mengerti apa yang coba dilakukan oleh pemuda Bagong ini, sehingga buat mereka pun masing-masing spontan bertanya-tanya mengenai gerangan dirinya yang bisakah menantang Dewa Binatang buas Tian dengan kekuatan yang kali ini dimilikinya. Namun ketika kelompok penatua Suan masih bertanya-tanya akan hal ini, Yu Hao pun kali ini melakukan hantaman dengan serangan pedang naga hitam Tian menggunakan belati esnya. Tubuhnya segera terbang mundur hampir 1000 meter ke tanah saat gerakan mundurnya telah membantunya menyerap beberapa kekuatan yang diberikan kepadanya oleh Tian. Dan di sisi lain, tubuh Tian juga sekarang ditutupi lapisan es tebal, dengan es beku hanya hancur dan jatuh setelah ia mengguncang tubuhnya dengan kuat, serta hanya sepenuhnya hancur setelah sosoknya mendarat di tanah, sehingga Yu Hao pun belum dipastikan menang, dan dibandingkan dengan Tian, kemampuannya masih dianggap relatif tak berkembang. Tapi setiap pengamat yang hadir meletakkan tangan mereka di mulutnya secara tak sadar, dengan mereka tak menyangka baru saja menyaksikan seorang manusia yang baru berusia puber dapat memblokir serangan langsung dari seorang dewa binatang. Bahkan Tian juga tak kuasa menuju ke arah herannya saat ia merenungkan bentrokan serangan sebelumnya, dan tak ada yang memiliki kesan hantaman yang lebih dalam dari Yu Hao. Dengan meskipun es beku di permukaan tubuhnya telah hancur, ia masih bisa merasakan betapa terbelakangnya saat ini sirkulasi darah dan kekuatan jiwanya, tanpa ini disebabkan oleh suhu es yang sangat ekstrim dari Yu Hao. Apalagi Tian juga bisa melihat sosok Yu Hao kali ini tiba-tiba menghilang tak tahu rimbanya dari TKP-nya, dan ia yang telah berfokus pada Yu Hao sebelumnya hanya bisa merasakan sedikit gejolak gelombang di udara sebelum kehilangan targetnya, sehingga buat ekspresi khawatir pun mulai terbentuk di wajahnya, dan ia akhirnya menyimpulkan bahwa dirinya telah meremehkan kemampuan dari Yu Hao, sebab ia merasa jika tidak, tak mungkin baginya bisa memblokir serangannya tanpa terlebih dahulu mencapai peringkat ultimate dulu, mengingat dengan teknik komplement yin yang-nya, sosoknya benar-benar mampu membentuk inti jiwa keduanya, menggunakan teknik komplement yin yang dengan tubuh manusia. Dan ia berpikir dirinya tak bisa membiarkan ini terus berkanjut, maupun harus menghentikan perkembangan kemampuannya bagaimanapun caranya, dikarenakan jika tidak, tak mungkin baginya untuk mengendalikannya di masa depan. Sehingga ketika memikirkan hal ini, Tian pun segera mengangkat kembali pedang naga hitam di tangannya sembari menutup kedua matanya, dengan ia kali ini tak punya niatan untuk membantai Yu Hao, melainkan ia membuat keputusan harus membawanya pergi hari ini dan mengurungnya di sebuah penjara di dalam hutan besar bintang Do dengan segala cara,
sebab ia berencana untuk menghancurkan kekuatan yang Yu Hao telah susah payah kembangkan dan meninggalkannya dan kekuatan takdirnya dalam wilayah hutan itu selamanya. Namun ketika Ditian masih memikirkan hal ini, tubuh Yu Hao pun secara anehnya tiba-tiba muncul kembali di belakangnya saat baju besi es dewa perangnya langsung mengeluarkan asap biru giok yang cemerlang di belakangnya saat melaju cepat dan membawa Yu Hao maju sejauh hampir 5 kilometer tanpa sosoknya semakin dekat dengan pasukan kerajaan Ryu. Menyebabkan Ju Ji pun yang melihatnya di arah kejauhan segera bereaksi dengan langsung melontarkan perintah pada pasukannya untuk bersiap-siap melakukan area penyebaran alat jiwa sebab ia harus memastikan pasukannya siap untuk apa yang bisa terjadi selanjutnya. Di dasar atas Yu Hao yang tak diragukan lagi berusaha untuk membawa kehancuran apapun dalam bentrokannya melawan Ditian ke wilayah camp militer kerajaan Ryu-nya dan bukannya wilayah kota Shrek-nya. Mengingat fakta bahwa Yu Hao mampu menahan satu pukulan dari Ditian, berarti sosoknya cukup dekat dengan level ultimate dulu. Bahkan jika ia belum benar-benar sampai di sana, maupun jika Ditian merupakan individu terkuat di dunia untuk saat ini, akan berselisih dengannya di atas camp militer kerajaan Ryu, itu mungkin akan membawa kehancuran besar bagi pasukannya dan sejumlah alat jiwanya. Terlebih lagi Ditian kali ini sepertinya bertingkah agak anomali saat dia tak mengejar Yu Hao, melainkan sebagai gantinya. Ia hanya memegang pedang naga hitamnya dengan satu tangannya dan berdiri di sana dalam mode diamnya. Dengan ini membuat Yu Hao melihatnya memilih untuk mengabaikannya sebab ia tahu dengan kultivasinya ia hanya perlu berlari beberapa saat untuk menempuh jarak puluhan kilometer di bawah pasukan kerajaan Ryu. Saat gambar virtual yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tubuhnya ketika menghilang, serta hanya meninggalkan cahaya yang menyimpang di tempatnya. Di dasar atas dirinya, yang telah mengeksekusi domain tekanan spiritualnya dan ingin memastikan tak ada seorang pun di bawahnya yang dapat menentukan lokasi tepatnya, sehingga buat daerah penyebaran alat jiwa tak dapat menyerangnya untuk saat ini. Dengan mereka hanya bisa menyaksikan ketika alat mengintai jiwa mereka mencoba yang terbaik untuk menemukan di mana tempat keberadaannya. Apalagi pada saat ini, Ditian juga tiba-tiba bergerak saat gerakannya sangat sederhana dan elegan ketika ia membaliknya di udara sebelum memegang pedang naga hitam menggunakan kedua tangannya. Dengan pedang raksasa itu tiba-tiba melepaskan cahaya pedang ungu hitam menyilaukan di udara tanpa mencoba mencari keberadaan dari Yu Hao. Tapi sayangnya tindakannya itu tampaknya sia-sia dengan serangan pedangnya menghilang setelah ia tampaknya membuat tebasan habis-habisan di udara diikuti matahari muncul kembali dan melanjutkan penyinarannya di bawahnya tanpa ada yang bisa merasakan kehangatan dari sinarnya. Setelah Ditian melepaskan kemampuan pedang naga hitamnya, Penatua Zuan pun yang menyaksikannya juga merasakan seolah-olah jantungnya berdetak kencang tak karuan di dasar atas dirinya yang tahu Ditian yang baru saja menyelesaikan gerakan menebasnya tampaknya telah kembali ke dalam keadaan tenang dan terkumpul sebelumnya. Dengan ia telah berbalik saat menatap ke arah camp militer kerajaan Ryu, diikuti Yu Hao yang juga muncul kembali saat sosoknya kali ini tak lagi berada di udara, melainkan ia berdiri dengan santuy di dalam camp militer kerajaan Ryu, tanpa seolah-olah ia merasakan sesuatu, sembari tangannya memegang belatinya saat ia melihat sekitarnya dengan waspada. Apalagi kali ini suhu di udara di sekitar Yu Hao juga langsung jatuh, dengan setiap tempat dalam jarak 1000 meter dari jangkauannya sekarang dipenuhi dengan aura dingin. Saat seluruh baju besi Dewa Perang Es yang dikenakannya sekarang telah mengambil warna biru giok, dan belati yang ada di tangannya sekarang memancarkan cahaya yang bersinar, diikuti sebuah sosok perlahan terbentuk di belakang Yu Hao. Dengan sosok ini memiliki rambut emas panjang, mengambang di belakang Yu Hao saat mengungkapkan senyum sumringah di wajahnya, disertai Yu Hao yang juga mulai mendengus saat ia tiba-tiba melambaikan belatinya ke atas. Dengan tindakannya ini tampaknya sangat ringkas, tapi nyatanya berisi banyak kekuatan badas. Yang hal ini pun lantas Mbak Juji melihatnya, kembali memerintahkan seluruh pasukannya agar jangan menahan diri dan mengaktifkan dengan kekuatan penuh semua area penyebaran alat jiwa maupun alat jiwa pertahanannya yang terhubung, mengingat ia tahu kerajaan Ryu-nya beruntung memiliki sejumlah insinyur jiwa yang siap untuk mengatur area penyebaran alat jiwa mereka. Dengan semua alat jiwa pertahanan dan penyerangan mereka yang terhubung sudah diisi dan siap untuk digunakan, saat ini membuat semua pasukannya yang mendengarnya menunjukkan kepatuhannya dan perintahnya segera disiarkan dan dikomunikasikan.
Melalui alat jiwa yang memperkuat suara dan alat jiwa komunikasi, diikuti beberapa penghalang yang bercahaya dengan cepat terbentuk di atas sejumlah camp militer ketika mereka menyelimuti volume besar ruang di bawahnya. Dengan pada saat ini, celah yang tak mencolok tiba-tiba terbentuk di depan Yu-Hao, serta cahaya ungu berkedip dari dalamnya. Tapi untungnya Yu-Hao dapat memindahkan belatinya dan berhasil memblokir pukulan dari cahaya ungu ini. Saat suara metal yang cerah bergema di udara, serta tubuh Yu-Hao bergetar dengan kuat tanpa seolah-olah ia berusaha jadi setrum dengan jumlah energi penghancur yang gila menyebar ke setiap sudut tubuhnya. Dan pada saat itu, dua inti jiwa yin yang komplemennya tampaknya telah berhenti bekerja, maupun ia juga mendapati dirinya tak dapat mengendalikan pikirannya, sehingga pada saat yang sama, ia merasa seolah-olah semua yang ada di dalam dirinya telah berhenti, serta ia bisa merasakan kekuatan menakutkan yang disalurkan ke tubuhnya oleh pedang naga hitam yang merobek segala yang ada di dalam dirinya. Dengan sensasi ini terasa mengerikan, tanpa itu sangat menakutkan. Diikuti dua sosok juga mulai muncul di belakangnya. Saat kedua sosok itu terlihat sangat mirip dengan yang terbentuk di belakang Ditian sebelumnya. Dan untungnya setelah mereka muncul, energi mistis mulai muncul di tubuhnya. Dengan energi ini seperti lem kuat yang menggabungkan kembali bagian-bagian tubuhnya yang telah dihancurkan oleh serangan Ditian. Bahkan Ditian juga mengamati semua ini dari kejauhan, di balik rasa heran yang ditunjukkan di raut wajahnya. Sebab sebelumnya ia hanya menduga bahwa Yu-Hao telah berhasil membentuk inti jiwa keduanya dengan teknik pelengkap Yin Yang, memungkinkannya telah berhasil mencapai suatu prestasi yang belum pernah sekalipun dilakukan oleh seorang manusia. Apalagi Ditian juga mulai takut akan potensi yang ditampilkan Yu-Hao, sebab ia tak berharap pemuda dungu ini yang dahulu dianggap polos ini tumbuh terlalu cepat di luar perkiraannya. Ya, meskipun ia tak percaya Yu-Hao dapat membentuk inti jiwa ketiganya menjadi ultimate dulu, ia masih sedikit waspada terhadap kekuatan dan potensi yang ditunjukkannya. Dikarenakan ia percaya bahwa dirinya tak boleh diberi ruang dan waktu untuk terus menjadi lebih kuat. Namun tepat ketika Ditian masih memikirkan hal ini dan berpikir tentang gerangan apa yang harus dilakukannya pada Yu-Hao, perubahan yang mengerikan pun tiba-tiba terjadi di kamp militer kerajaan Ryu saat pusaran air kecil yang mendarat di tanah dari tubuh Yu-Hao telah berubah menjadi badai besar yang menyapu tanah di bawahnya, dengan pada akhirnya itu menghancurkan semua yang ada di sekitarnya. Dan Qiu-Qiu pun memilih mengubah topik pembicaraan dan menanyakan secara penisirin pada Yu-Hao mengenai gerangan para sandera di sisinya yang apakah sudah berhasil diselamatkannya. Saat Yu-Hao pun yang mendengarnya mengiyakannya dan menyebutkan tentang dirinya yang sudah berhasil menyelamatkan mereka, tapi ia pun masih belum bisa menjamin dengan pasti berapa banyak dari mereka yang bisa selamat. Namun ia pun masih 100% dapat yakin sebagian besar dari mereka akan berhasil selamat, didasari atas para sandera telah diperintahkannya untuk berpencar ke arah yang berbeda-beda agar sebagian besar dari mereka dapat melarikan diri. Tapi Yu-Hao pun tahu bahwa rencana mereka tak 100% akan berjalan sempurna, dikarenakan jika satu orang dari para sandera ditangkap, akan sulit untuk mengatakan apakah titik kepergian mereka bisa tetap rahasia. Namun mereka hanya tak bisa membuat pengaturan yang hati-hati atau menyampaikannya ke beberapa ratus sandera karena kendala waktu yang mereka miliki, sehingga karenanya mereka hanya bisa pasrah pada nasib. Tapi bagaimanapun juga Yu-Hao tak terlalu memikirkan secara panik akan hal ini, mengingat ia sudah memberitahu Susansi dan yang lainnya bahwa kapal telah disiapkan untuk kepergian mereka begitu mereka mencapai pelabuhan. Bahkan tak masalah apakah para prajurit yang mengejar mereka dapat menemukan titik pertemuan mereka, namun yang paling penting adalah apakah para sandera bisa mencapai titik pertemuan pada awalnya. Dapat dipastikan mereka akan aman jika mereka bisa sampai di sana. Sebab selain orang-orang dari Akademi Shrek yang bertugas menyelamatkan mereka, ada juga ahli dari sekte kuat, serta berbagai sekte dan akademi yang murid dan gurunya telah diculik. Dengan ini adalah kekuatan yang berisi banyaknya titel dolo yang tak terhitung jumlahnya, dan sebagian besar dari mereka berada di bawah pengawasan Kekaisaran Bulan Matahari, memungkinkan mereka tak akan dapat meninggalkan kerajaan rumah mereka secara mudah. Tapi setelah menggunakan pengganti dan berbagai metode yang berbeda untuk melarikan diri dari para anggota Kekaisaran Bulan Matahari, mereka pun percaya telah melakukan perjalanan ke pelabuhan menggunakan kecepatan terbesar yang bisa mereka kumpulkan. Dengan itu didasari atas Yu-Hao yang telah memberikan titik pertemuan yang benar 2 hari sebelum rencana penyelamatan itu dilaksanakan. Terlebih lagi pada titik ini, rencana Yu-Hao nyatanya dapat dianggap telah berhasil.
Mengingat sekitar 5 menit setelah berpisah dengan kelompok Heicha itu, ia pun menerima pesan terakhir darinya melalui alat jiwa kecepatan jarak jauhnya tentang semua alat jiwa tipe terbaik yang telah mereka persiapkan telah diaktifkan dan mereka tak lagi berada di daerah yang telah mereka tinggalkan sebelumnya. Sehingga dengan kata lain para sandera dapat dipastikan telah terbang jauh meninggalkan kota menggunakan alat jiwa tipe terbang. Oleh sebab itu setelah memberitahukan hal ini pada Nan Kyu-kyu, Yuho pun segera mengajaknya untuk memasuki kota, bertujuan untuk memeriksa isi di dalamnya yang barangkali mereka dapat menemukan keberadaan dari ibunya. Ingat ia tahu yang perlu kali ini dilakukannya sekarang adalah menyelamatkan ibu Nan Kyu-kyu, lalu menyembunyikan duo ibu dan anak ini untuk sementara waktu sebelum kembali ke akademi begitu kekacauan ini selesai. Lebih lagi mereka tak perlu melakukan perjalanan melalui air, melainkan Yuho punya cara sendiri untuk menyembunyikan keduanya ketika mereka kembali ke Akademi Shrek dalam rute berbeda. Yang oleh karena itu setelah memasuki dalam kota tiba di sebuah halaman yang ternyata ini diduganya adalah tempat penatua ketiga memenjarakan ibu Nan Kyu-kyu. Yuho pun mulai merilis deteksi spiritualnya dan mengirimkannya seperti jaring yang menutupi seluruh halaman dan menemukan 4 orang anggota kultus roh menjaga TKP keberadaan ibu Nan Kyu-kyu dengan 2 diantaranya berjaga di luar halaman serta 2 lainnya menjaga di dalam ruangan. Membuatnya pun segera membagi tugas pada Nan Kyu-kyu mengenai dirinya yang akan menangani 2 orang anggota kultus roh di dalam ruangan, sementara ia akan menangani 2 lainnya di luar halaman mengingat dirinya masih dapat merasakan berdasarkan deteksi spiritualnya. Keadaan ibunya kali ini dipastikan dalam keadaan baik-baik saja. Sehingga Mbonnya pun menyuruh Nan Kyu-kyu untuk tak menunjukkan rasa khawatirnya akan hal ini. Menyebabkan Nan Kyu-kyu pun yang mendengarnya menunjukkan sikap mengertinya di balik kegirangan hebat yang ditunjukkannya. Ia dia merasa lega ternyata keberadaan ibunya kali ini dalam keadaan baik. Sebelum kemudian ia pun mulai menunjukkan mode menyelinapnya bersembunyi di tempat gelap di dekat halaman. Serta di sisi lain Yuho juga menggunakan kemampuan kamuflasenya untuk diam-diam mencapai TKP dalam ruangan tempat di mana ibu Nan Kyu-kyu disandra. Dengan ketika masuk ke dalamnya, Yuho pun dapat menemukan 2 orang anggota kultus roh secara bagongnya berjaga di sana dalam kondisi habok-habokan. Tapi demikian Yuho pun sama sekali tak takut ditemukan keduanya. Mengingat dia tahu ibu Nan Kyu-kyu dipenjarakan di ruang bawah tanah dan hanya keduanya saja yang ditempatkan di sana, sehingga Mbonnya pun tak bisa memberi mereka kesempatan untuk memokatkannya, serta tak hanya harus berhati-hati melawan keduanya, melainkan juga harus bergerak secepat kilat begitu mereka melakukan pergerakan. Yang oleh karena itu setelah tiba di TKP ruang di mana 2 orang anggota kultus roh itu berada, Yuho pun mulai merilis cincin jiwa putih permatanya serta mengaktifkan domain tekanan spiritualnya dan tanpa basa-basi secepat kilat segera menghabisi secara brutal keduanya. Setelah Yuho menghabisi dengan brutal 2 anggota kultus roh, ia pun terus bergerak masuk di dalamnya sembari memberikan isyarat mental pada Nan Kyu-kyu yang kemudian menteleportasinya untuk tiba di TKP dalam ruangan tempatnya berada. Sebelum kemudian Nan Kyu-kyu pun yang merasa penisirin akan keberadaan dari ibunya menanyakan hal ini pada Yuho. Tetapi di sini Yuho pun tak menjawab sedikit pun pertanyaan dari Nan Kyu-kyu, melainkan ia memilih perlahan berjalan ke meja tempat kedua anggota kultus roh habok-habokan sebelumnya, lalu mulai mengentuk tanah dengan kaki kanannya, dan pada saat yang sama suara berderat pun terdengar, memperlihatkan sebuah lubang hitam yang memiliki aliran udara redup muncul di bawahnya. Sebelum kemudian ia pun memberitahukan pada Nan Kyu-kyu tentang keberadaan ibunya yang kali ini berada di bawah sana, sehingga Mbonnya pun menyuruhnya untuk bergegas pergi masuk ke dalamnya untuk menyelamatkan ibunya sementara ia akan menunggunya di luar. Saat ini pun buat Nan Kyu-kyu yang mendengarnya menunjukkan pengertiannya dan tanpa ragu bergegas melompat masuk ke dalamnya. Dengan begitu masuk, ia pun akhirnya menemukan sosok ibunya Nan Sui-sui yang kali ini menunjukkan kesuramannya di balik kepucatan terpancar di raut wajahnya, sehingga Mbonnya pun tak kuasa menunjukkan kesedihan bercampur keheranannya. Namun apa yang membuat heran Nan Kyu-kyu bukan ini saja, melainkan ia terbelalak keheranan melihat pakaian ibunya menunjukkan sejumlah koyakan, tanpa sepertinya ia sudah mengalami tindakan membagongkan di balik rantai perak kecil yang mengikat kaki kanannya. Sehingga buahnya pun tanpa basa-basi segera mendekatinya dan mengerahkan semua kemampuannya untuk sekuat tenaga mencoba melepaskan si rantai. Akan tetapi meskipun rantai perak ini terlihat sangat kecil, itu pun nyatanya masih sangat kokoh, yang bahkan kekuatan spiritual di dalam tubuhnya tak dapat merusaknya dengan cara apapun, sehingga Mbonnya pun kali ini tak kuasanya bisa menunjukkan raungan sedihnya. Namun ketika Nan Kyu-kyu masih berkutat dalam pelepasan rantai, ibunya Nan Sui-sui pun akhirnya kembali sadar dan menyuruhnya untuk dengan cepat bergegas pergi, dikarenakan itu akan membuatnya tertangkap oleh tuan roh jahat yang kemungkinan saja akan kembali ke tempat ini.
Terlebih lagi beliau juga menyebutkan tentang kondisinya kali ini dalam keadaan baik-baik saja. Ya meskipun Tuan Rojat itu kali ini telah merobek semua pakaiannya, ia pun nyatanya kali ini tak sedikit pun dibagongkannya. Menyebabkan Nan Kiu Kiu pun yang mendengarnya spontan menunjukkan kebingungannya. Dan secara penuh sirine menanyakan pada ibunya itu mengenai gerangan hal apa yang sebenarnya terjadi. Nan Sui Sui pun mulai memberitahukan tentang cerita masa lalunya. Ya mana waktu dulu, Tuan Rojat yang telah menyandranya ini merupakan salah satu rival cinta ayah Nan Kiu Kiu untuk merebut hatinya ketika ia masih muda. Dengan begitu ia kemudian menikah dengan si ayah. Tuan Rojat itu pun yang merasa patah hati marah akan hal ini. Pada akhirnya menjadi penguasa jiwa jahat dan kehilangan kendali dalam dirinya. Tetapi demikian sejujurnya ia tak membenci tindakannya, melainkan dirinya bahkan kali ini merasa agak bersalah, mengingat dia berpendapat jika bukan karena dirinya memberi harapan palsu padanya, kemungkinan Tuan Rojat itu kali ini tak akan berada di jalan yang salah dan untuk rantai yang saat ini menjeratnya. Ia pun nyatanya telah mencoba menghancurkannya sebelum Tuan Rojat itu memberinya bubuk penghapus jiwa, yang memungkinkannya pun bahkan tak akan bisa mematahkannya menggunakan kultivasinya, sehingga dengan demikian ia pun yang merasa sulit bagi Nan Kiu Kiu untuk menghancurkan rantai yang menjeratnya, menyuruhnya untuk bergegas pergi dari TKP-nya. Tapi sebelum pergi, ia pun meminta Nan Kiu Kiu untuk memberinya pakaian ganti cadangan, mengingat ia sedikit malu dengan pakaian koyak yang kali ini dikenakannya. Menyebabkan Nan Kiu Kiu pun yang mendengarnya akhirnya kembali sadar, dengan tak menyangka ibunya itu memiliki masa lalu yang begitu membagongkan. Sebelum kemudian ia pun segera memunculkan satu set pakaian cadangan dari dalam tas penyimpanannya dan langsung mengenakannya ke tubuh ibunya. Namun demikian pasca melakukan tindakannya ini, ia pun tak memutuskan untuk langsung meninggalkannya, melainkan memilih untuk melontarkan teriakannya memanggil Yu Hao agar turun ke bawah, bertujuan membantunya melepaskan rantai yang kali ini menjerat ibunya. Menyebabkan Yu Hao pun yang mendengarnya bergegas melompat turun ke bawah dan segera memberikan salam penghormatan pada ibu Nan Kiu Kiu. Sebelum kemudian ia pun mencoba mulai melepaskan rantai yang kali ini menjeratnya dengan mulai memunculkan kilau cahaya giong di tangannya, yang dalam sekejap langsung memotong si rantai lalu disimpannya ke dalam alat jiwa penyimpanannya. Saat setelah melakukan hal ini, Yu Hao pun yang merasa kekuatan jiwa ibu Nan Kiu Kiu dikekang oleh bubuk penghilang jiwa milik kultus roh, segera memberikannya ramuan penangkalnya untuk langsung diminumnya. Dengan pasca meminumnya dan perlahan mulai merasakan pemulihan energi spiritual di dalam tubuhnya. Nan Sui Sui pun bergegas mengajak Yu Hao dan Nan Kiu Kiu untuk bergegas pergi dari ruangan bawah tanah, menyebabkan Yu Hao pun yang mendengarnya hanya bisa mengikuti mereka keluar dari ruang bawah tanah. Di balik kelegaan luar binasa yang ditunjukkannya dengan tak menyangka, dirinya akhirnya berhasil menyelamatkan ibu Nan Kiu Kiu. Tapi demikian ia pun merasa sekarang bukan waktu terbaik bagi kelompoknya untuk meninggalkan kota, dikarenakan wilayah ini pasti sepenuhnya dikendalikan oleh tentara dari Kekaisaran Bulan Matahari, serta berbagai dolo terkuat maupun alat jiwa pengawas yang menutupi langit di atas kota. Terlebih lagi setelah begitu banyak pertempuran, kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual Yu Hao sangat habis. Dengan tindakan terbaik sekarang adalah bersembunyi, sehingga ketika kesempatan muncul, mereka pun bisa menyelinap keluar kota. Dan dengan ibu Nan Kiu Kiu, seorang doloro di sekitar mereka pun memiliki peluang bagus untuk keluar. Namun pada saat di tengah perjalanan, Nan Kiu Kiu pun yang merasa penisirin tentang tujuan mereka, menanyakan pada Yu Hao mengenai gerangan kemanakah mereka akan pergi. Saat Yu Hao pun bilang bahwa mereka harus kembali ke penginapan terlebih dahulu, di dasar atas Pengling masih ada di sana, serta bertujuan juga kembali beristirahat, sehingga setelah ibu Nan Kiu Kiu mendapatkan kembali kekuatannya, mereka pun akan menemukan cara lain untuk pergi dari kota. Menyebabkan Nan Kiu Kiu pun yang mendengarnya menunjukkan pengertiannya dan merasa lega Yu Hao telah memenuhi janjinya dan membantunya menyelamatkan ibunya, serta kesalahpahaman yang dialaminya dengan Yu Hao sebelumnya ini benar-benar dihapuskan, dan yang tersisa hanyalah rasa hormat serta malu. Sebelum pada akhirnya mereka pun bergegas kembali menuju penginapan.